Dari jam 3 lewat 20, saya jam 3 sudah bangun. Saya memang bangun sekitar jam 3. Dia sakit perut, perutnya tegang, terus saya kasih gosok minyak kayu putih, kasih minum obat Cina yang namanya Lohanko, minum panas-panas, udah mendingan. Tadi tiba-tiba sakit lagi, jadi dia tidak jadi singer. Saya tadi terus dia sebentar, saya kasih lagi Lohanko, saya gosok-gosok lagi di perutnya. Sekarang ini musim sakit, ya, dan sakitnya semua rata-rata sama, ya. Kan saya pernah ngomong kan, mulai dari kepala, dari hidung turun ke mulut, tenggorokan, turun ke paru-paru, ke jantung, ke lambung, ke pencernaan, akhirnya kemana? Dibuang. Entah itu dibuangnya dalam keadaan keras, entah itu dibuangnya dalam keadaan encer. Ya. Sekarang ini seperti itu. Puji Tuhan, sebenarnya kita anak-anak Tuhan, kalau sampai hari ini ada di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Benar. Ya. Rahel aja sakit kan dari minggu kemarin. Ibu Rince sakit lagi. Puji Tuhan, saya kemarin sebenarnya udah mulai nggak enak nih, suaranya udah berubah. Waduh, puji Tuhan, pagi ini saya bisa ada melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau bilang, kita yang berdiri di sini di depan, baik itu pemain musik, WL singer, lebih lagi hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, ya. Itu bukan melayani Tuhan saja, tetapi melayani pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan setiap minggu, ya. Kalau kita melayani Tuhan, itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Melayani Tuhan vertikal, itu melayani Tuhan secara pribadi. Nah, sekarang gimana ya kalau kita datang bersekutu kepada Tuhan pada pagi ini? Apakah kita melayani pekerjaan Tuhan? Yang datang jemaat, apakah itu melayani pekerjaan Tuhan? Ayo, ada yang bisa menjawabnya? Melayani Tuhan. Kita di sini di podium ini melayani pekerjaan Tuhan, tetapi jemaat datang kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Artinya apa? Melayani Tuhan artinya apa? Kita memuji Tuhan. Beda loh. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan beda. Benar? Melayani Tuhan artinya secara pribadi kita memuji Tuhan, melayani sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Kita melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan yang tadi saya katakan. Jadi pada saat kita melayani Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan, kita melayani Tuhan, sikap kita bagaimana terhadap Tuhan? Rio, ini satu pertanyaan. Kita mesti belajar ya. Kita harus menjadi orang Kristen anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Melayani Tuhan, kita harus sikapnya bagaimana? Sikap kita bagaimana?
sikap hati kita benar-benar kita serahkan kepada Tuhan. Kan tadi saya bilang, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanku, aku melayani Tuhan. Kalau kita sudah katakan seperti itu kepada Tuhan, kita benar-benar segenap hati, kita harus nyanyinya bagaimana? Segenap hati apa? Separuh-separuh. Segenap hati, segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Artinya, roh, jiwa, dan tubuh usahakan kepada Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen tidak mengerti untuk apa dia datang beribadah. Banyak yang tidak mengerti. Toh aku ibadah sama-sama saja. Ya. Aku tidak ada berubahnya. Aku juga seperti ini. Seharusnya pada saat kita datang ke rumah Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat kita belum melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan, ya, banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan di dalam rumah pada saat kita mempersiapkan diri, benar kan? Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan. Kita harus menang. Kalah, gue gak mau gereja, gue udah gak ada damai, gue gak mau ke gereja. Ngapain juga gue ke gereja kalau gak ada damai? Bener kan? Bener kan kita semua seperti itu? Terbanyak kita seperti itu. Satu ujian buat kita anak Tuhan. Bisa nggak berperang di dalam hati kita? Ini ujian, berperang di dalam hati kita sendiri. Karena apa? Tantangan yang luar biasa sekali. Ada amin? Amin. Benar. Tantangan yang luar biasa pada saat kita bangun tidur, ya kita sudah berdebak-keduk. Ngapain berdebak-keduk? Apa? Persiapkan diri untuk mandi. Nggak ada air. Tuhan Yesus. Ya kan? Aduh, mati gua. Udahlah, mandi koboi aja. Ya. Gua malas lah, gua mandi koboi. Ada pertentangan nggak di dalam hati kita? Ada. Pada saat ada pertentangan di dalam hati kita, ya, itu artinya apa? Iblis dan roh Allah. Iblis dan roh Allah saling merebut siapa? Manusia. Jiwa kita. Direbut loh. Mana ya? Ayo yang lebih kuat. Ya. Iblis atau Tuhan? Ditimbang-timbang 50, 60, ya 40, 60, terus ditimbang-timbang, pikirannya timbang-timbang terus. Udahlah, gua mau usah gereja, masih ada minggu yang akan datang. Terbanyak kita seperti ini. Amin. Benar kan? Mari kita koreksi diri kita sendiri. Mari kita belajar senantiasa mengoreksi diri kita sendiri. Kita harus punya hubungan yang luar biasa di hadapan Tuhan akhir zaman ini. Kenapa? Karena pada akhir zaman ini semua anak Tuhan mendapatkan ujian. Ujian tentu dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya, mesti ada ujian-ujian. Jadi kita harus bisa apa? Menang. Amin. Amin. Kalau kita ada duduk di tempat ini satu kemurahan Tuhan, satu anugerah Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan yang namanya hari ibadah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 katakan, jangan engkau. Apa coba kita buka? Coba.
Jangan engkau apa? Ayo, yang sudah dapat. Ibrani 10 ayat 25. Sudah dapat semua? Janganlah Janganlah engkau apa? Menjauhkan diri dari pertemuan di akhir zaman. Terus katakan lagi ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? hari Tuhan Apa? Hari Tuhan yang mendekat. Semakin hari Tuhan mendekat, semakin kita jangan menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah, bukan pertemuan main dansa-dansa. Di sini dikatakan apa? Pertemuan ibadah kita. Supaya apa? Kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin ada damai, sejahtera, sukacita. Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan merasakan apa? Ada kelepasan. Beban berat kita terlepas. Hati penuh dengan kelegaan, hati penuh dengan kedamaian. Kalau kita sengaja tidak mau datang bersekutu kepada Tuhan, hilang itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, itu kata yang terakhir di ayat 25 itu dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan sudah mendekat belum? Ya. Masih jauh. Saya udah 65, udah mau mati. Belum datang tuh Tuhan. Benar gak? Secara manusia kita berpikir masih jauh. Nah, sekarang saya mau katakan, memang benar. Hari Tuhan semakin mendekat. Coba kita lihat di dunia maya, di dunia ini ya sekarang ya. Nggak usah jauh-jauh lah, cuaca aja. Ya. Sekarang ini cuacanya bagaimana? Semakin panas, ya. Semakin kering. Kemarin saya ke pasar, saya tanya sama si abang. Biasa saya suka beli yang namanya bumbu dapur. Ya. Si abang juga ada jual daun singkong dan pepaya, daun apa lagi tuh? Banyak segala macam daun-daun yang dia jual. Terus dia kan biasanya buka 2 kios, yang kios sebelah kiri dan sebelah kanan. Kios yang sebelah kanan itu ditutup. Bang, kenapa ditutup bang? Kemana itu sayur-sayurnya? Aduh bu, musim kering. Oh paceklik ya? Iya bu. Jadi daun singkong nggak ada, daun pepaya nggak ada. Ya. Yang biasanya banyak daun-daun itu sudah nggak ada. Ini menandakan, ya, menandakan cuaca sudah mulai tidak bersahabat lagi dengan kita. Ya. Cuaca tidak bersahabat dengan kita. Sekarang banyak orang apa? Sakit. Dari pertama saya sudah bilang, kita mulai harus jaga-jaga. Kita sakit itu dari kepala terus sampai terus. Ini hati-hati. Kita harus banyak apa? Banyak minum. Banyak minum air putih, terutama. Jangan minum air es. Kalau minum air es, habislah hidup kita. Kalau mau minum air es, itu sesudah makan atau sebelum makan. Ya. Sesudah makan atau sebelum makan minumlah es, tapi
jangan banyak-banyak. Memang cuacanya luar biasa. Kalau sudah siang, ini kita pakai AC, jadi nggak terasa panas. Coba kalau kita keluar, nyemetnya minta ampun, benar nggak? Luar biasa sekali. Belum debunya berterbangan sana sini. Kita pakai masker yang biasa aja, seperti Ibu Christine itu nggak mampu. Benar, masker yang kita pakai itu nggak mampu untuk menutupi debu yang menghantam kita. Mesti masker apa? Masker yang khusus. Saya lupa itu. Masker khusus. Nomor berapa gitu. Ukurannya berapa gitu. Ada. Jadi hati-hati sekali. Nah, makanya perlunya kita untuk apa? Benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita lalui persekutuan ibadah kita dengan Tuhan bersama-sama. Nanti saatnya tidak ada lagi untuk kita bersekutu bersama-sama. Di dalam kitab Amos pasal 8 ayat 11. Mari kita buka di dalam kitab Amos. Amos itu di dalam perjanjian lama. Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Saya undang untuk kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat Amos 8 ayat yang ke-11. Ya, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari apa? Firman Tuhan. Mencari firman Tuhan. Tetapi bagaimana? Tidak mendapatkan. Tidak akan mendapatkannya firman Tuhan. Ya. Untungnya kita ya, jemaat Epok ini, cepat kita adakan kembali komsel 2 minggu sekali. Ya. Supaya apa? Semakin bertumbuh iman kita, semakin kuat dalam kita. Di dalam komsel kita bukan cuma saja firman Tuhan yang disampaikan, tapi kita sharing, kita bersaksi, ya, dan waktunya biasanya lebih lama. Kita, ya, saya katakan kepada jemaat, dari dulu saya suka katakan, hafallah itu ayat, hafalkanlah itu ayat. Saya dari kecil sekolah minggu sampai sekarang termemori, terpatri di kepala saya, ya, yaitu firman Tuhan yang namanya Yohanes 3 ayat 16. Apa Yohanes 3 ayat 16, Moses? Ayo. Mama, lupa. Mana tuh si Dea ngumpet dia? Sakit. Ayo. Yohanes 3 ayat 16 apa? Hah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini besar. Dia ngintip. Ngintip. Gak ada. Oh, tak ada. Ya. Kita harus hafal satu paling sedikit di otak kita. Kenapa? Karena nanti satu saat Amos 8 ayat 11
12 akan tergenapi. Tidak akan lama lagi, itu akan tergenapi. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12. Catat di otak kita. Ya. Dulu saya kecil sekolah minggu, ayat Yohanes 3 ayat 16. Terus lama-lama SD, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur itu apa? 23. Ayo, 1 sampai 6. Bagaimana Moses? Nathan, Mazmur menceritakan apa? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 menceritakan apa? Nabi di mana? Nabi. Allah adalah gembala yang baik. Tentang apa? Gembala yang baik. Hanya Tuhan Yesus gembala yang baik. Aku akan memberikan apa? Domba-dombaku makan rumput yang kering.